Seorang pria asal Kedung Kandang, Kota Malang diringkus Satreskoba Polsek Klojen karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 3.000 pil double L. Pelaku yang berhasil diringkus polisi berinisial NK berusia 32 tahun, warga Kedung Kandang, Kota Malang. Pelaku ditangkap di Jalan Kiai Haji Malik Dalam pada Senin kemarin saat akan mengedarkan obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pil double L sebanyak 3.000 butir. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan, tertangkapnya pelaku bermula dari informasi masyarakat terkait adanya pelaku yang akan mengedarkan pil double L. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di jembatan Jalan Kiai Haji Malik Dalam. Saat ditangkap, polisi menyita 1.000 butir pil double L. Kemudian melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan kembali menemukan 2.000 butir pil double L dan total barang bukti yang disita 3.000 butir pil double L dan 1 unit sepeda motor. Pelaku sendiri mengaku dirinya sekali mengedarkan pil double L mendapatkan komisi sebanyak Rp50.000. Pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan mengaku baru sekali mengedarkan pil double L dan dirinya mendapat dari seseorang yang saat ini masih buron. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat pasal 197 sub 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan diancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Secara singkat, kronologis daripada pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang masuk ke Satreskrim Polsek Klojen. Lalu ditindaklanjuti bahwa ada peredaran pil double L di wilayah Buring, ya. Lalu dilakukan penyelidikan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saudara NK pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 20.45. Dari yang bersangkutan berhasil diamankan satu buah satu tabung ini isinya kurang lebih 1.000 butir dengan harga kalau dijual sekitar 1.300.000. Lalu berdasarkan informasi dikembangkan lalu menuju ke rumah daripada tersangka NK. Ini rumahnya dilakukan penggeledahan, didapatkan lagi 2 botol lagi. Ya, 2 botol lagi sebanyak 2.000 butir. Jadi ini totalnya semuanya adalah barang buktinya 3.000 butir pil double L. Yang bersangkutan saat ini sudah kita proses dan kita lanjutkan untuk perkaranya. Segera kita berkas untuk tahap pertama. Simon Narvedo melaporkan. Sementara itu, Satreskrim Polres Malang akhirnya menetapkan seorang tersangka pelaku penipuan berkedok investasi yang mencatut nama sebuah bank BUMN. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya dengan menawarkan 3 jenis simpanan. Sejauh ini sudah tercatat sebanyak 67 korban yang melapor ke pihak kepolisian dengan total kerugian mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Satreskrim Polres Malang akhirnya menetapkan Meta Yuliati, warga Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai tersangka atas dugaan penipuan berkedok investasi. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak Satreskrim Polres Malang melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan penipuan yang dilakukan tersangka. Tercatat sudah sebanyak 67 orang yang menjadi korban penipuan berkedok investasi ini. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka mengelabui korban dengan mengaku sebagai petugas dari salah satu bank. Bahkan seluruh identitas yang dipakai korban menggunakan bank milik BUMN ini. Tak hanya itu, tersangka juga menawarkan iming-iming bunga tinggi setiap bulan kepada para korban. Untuk 10 juta rupiah, para korban dijanjikan dengan bunga Rp400.000 per bulan. Dalam aksi penipuan berkedok investasi ini, pelaku menawarkan 3 jenis simpanan. Yang pertama adalah simpanan nasabah dengan istilah simpanan faedah. Yang kedua simpanan pelajar atau dinamakan simple. Dan yang ketiga simpanan haji. Kebanyakan dari 67 korban yang terdata ini mereka menjadi korban penipuan simpanan nasabah.
Rata-rata mereka menyetorkan simpanan mulai dari 5 juta hingga 50 juta rupiah. Meski demikian, untuk simpanan terbanyak rata-rata mereka yang menyetorkan untuk simpanan haji yang mencapai ratusan juta rupiah per korban. Total kerugian sementara yang tercatat dari 67 korban mencapai sekitar 2 miliar rupiah dan jumlah ini bisa terus bertambah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Namun jika ditemukan bukti baru pada pengembangan kasus ini, bukan tidak mungkin pelaku akan dikenakan pasal pencucian uang. Adanya tertangkap satu orang yang diduga telah melakukan penipuan ataupun perbuatan yang merugikan hampir sekitar 60-70 orang nasabah dan total kerugian hingga mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, jadi bahwa Satreskrim Polres Malang telah melakukan pengungkapan kasus yang melibatkan satu orang tersangka atas nama MY yang merupakan warga dari desa Bukit Wetan di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di mana yang bersangkutan ini telah melakukan suatu tindak pidana yang itu merugikan cukup banyak warga masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Pakis. Jadi untuk kronologis kejadiannya, jadi si tersangka ini yang berinisial MY, yang bersangkutan mengaku sebagai karyawan dari BRI Syariah yang ada di Kota Malang. Yanto Yancung melaporkan. Sejumlah perwakilan warga dari Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang bersama suami korban berinisial S mendatangi kantor Polres Batu. Dengan didampingi kuasa hukumnya, mereka datang untuk melaporkan kepala desa yang diduga telah melakukan tindakan asusila bersama pembantunya di sebuah villa di Desa Pandanrejo di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Kasus dugaan tindak asusila oleh Kepala Desa Ngenep Suwardi berlanjut dilaporkan suami korban bersama perwakilan warga dan didampingi kuasa hukumnya ke Polres Batu. Isu peristiwa ini bermula pada tanggal 16 Oktober, warga menduga pada tanggal itu seorang kepala desa bersama seorang perempuan yang tak lain warganya sendiri bertamu di sebuah villa bunga di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Warga sempat melakukan demo di depan kantor Desa Ngenep menuntut kepala desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari peristiwa itu, sejumlah warga bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu. Kuasa hukum dari suami korban mengatakan, laporan warga ini terkait dugaan perzinaan yang dilakukan Kepala Desa Suwardi, karena warga geram dengan ulah kepala desanya yang diduga tega berbuat mesum dengan pembantunya sendiri. Bukan perbuatan perzinahan ya, yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang diduga tempat kejadian perkaranya atau nopus delictinya itu di Kota Batu, yaitu letaknya di Villa Bunga Batu ya kalau nggak salah seperti itu. Awalnya ceritanya kan seperti ini. Klien saya ini nggak tahu kalau istrinya ini sudah melakukan perbuatan zina dengan oknum kepala desa yang bernama Suwardi ini. Itu diberitahu oleh istrinya oknum kepala desa tersebut bahwa suaminya dan istri dari klien saya ini sudah ketangkep basah di Villa Bunga Batu, dan waktu penggerbekan itu istri dari klien saya ini kabur dan motornya ditinggal. Terus yang mengantarkan motornya ini kan istrinya oknum kepala desa ini untuk diantar ke rumahnya. Waktu itu bertemu dengan klien saya, dan istri dari oknum kepala desa ini menceritakan bahwa istri dan suaminya telah ketangkap basah di Villa Bunga Batu dan ini motornya ketinggalan seperti itu. Sementara dalam proses laporan korban yang didampingi kuasa hukumnya, diminta oleh petugas untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti. Laporan tersebut mengarah pada pasal 284 KUHP.
Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Aksi kecaman terhadap Presiden Prancis yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW kembali dilakukan. Puluhan warga di Kota Malang yang tergabung dalam Aliansi Malang Kondusif melakukan unjuk rasa dengan mendesak Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk meminta maaf kepada umat Islam. Massa juga mengajak umat Muslim untuk memboikot semua produk dari Prancis. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Malang Kondusif atau AMK melakukan long march dari Jalan Merdeka Barat menuju depan gedung DPRD Kota Malang. Sembari berjalan kaki dan membawa bendera merah putih, massa menyerukan orasi dan kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW dengan mendukung penerbitan kartun Nabi di salah satu majalah di Prancis sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Selain melakukan aksi mengecam dan meminta Presiden Prancis melakukan permintaan maaf kepada umat Muslim sedunia. Dalam demonstrasi ini, massa juga mengajak masyarakat Indonesia melakukan aksi boikot semua produk dari Prancis. Massa juga ditemui oleh pimpinan DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang I. Madirian juga sepakat tidak boleh ada lagi penghinaan agama atas nama kebebasan berekspresi. Namun ia juga meminta aksi boikot produk Prancis tidak diiringi dengan aksi penjarahan. Aksi yang didukung oleh berbagai kalangan agama ini berlangsung damai. Massa juga melakukan aksi tanda tangan di banner sebagai kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Yang pertama tuntutan kita adalah permintaan maaf dari Presiden Prancis. Kemudian yang kedua adalah untuk menghakimi secara internasional tuntutan kita. Dan kemudian yang ketiga boikot untuk produk-produk Prancis yang ada di Indonesia ini. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan tadi, bahwa kalau bisa produk-produk ini lebih bagus, lebih baik kita produk-produk yang ada di lokalan itu. Pada siang hari ini, rencana Anda memberikan nota protes ke dapat tersampaikan ke pusat. Iya, rencana kita akan ke sana. Saat ini setelah selesai aksi ini kita akan tanda tangan bersama dulu. Baru kemudian nota ini juga akan kita buat, akan kita sampaikan. Dan aksi ini akan tetap berlanjut kalau memang tuntutan ini belum dilaksanakan dan apalagi Presiden Prancis masih tetap kekeh dengan pelecehan. Ikut dengan kita karena memang kita lihat sendiri di Malang toleransi beragamanya sangat kuat. Dan dari pihak gereja-gereja, utamanya Ketua Dewan Gereja Kota Malang juga hadir untuk mendukung kegiatan kita pada siang hari ini. Simon Alfredo melaporkan. Warga Jalan S. Supriyadi, Gang 5 Sukun, Kota Malang melakukan penyemprotan desinfektan di pemukiman warga. Penyemprotan ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 setelah adanya warga yang terpapar virus COVID-19. Dengan peralatan lengkap, warga yang dibantu sejumlah relawan melakukan penyemprotan disinfektan di sekeliling wilayah perkampungan Jalan Sudanko Supriyadi, Gang 5 Sukun, Kota Malang. Penyemprotan tidak hanya dilakukan jalan dan fasilitas umum lainnya, namun juga dilakukan di pekarangan dan di dalam rumah warga. Yayu Handayani, Ketua RT 3 RW 2, Kelurahan Sukun mengatakan, penyemprotan ini dilakukan karena sebelumnya ada warga di wilayahnya yang terpapar COVID-19. Untuk itu ia berharap dengan penyemprotan tersebut dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Harapan kami dengan adanya penyemprotan ini supaya bisa memutuskan mata rantai COVID-19 dan bisa secepatnya COVID berlalu dari sini. Sementara penyemprotan disinfektan di RW 2 dilakukan di 7 titik. Penyemprotan difokuskan di RT 2, RT 3, dan RT 7 karena sebelumnya ada warga di 3 RT tersebut yang terpapar COVID-19. Selain penyemprotan disinfektan di pemukiman warga, relawan Satgas COVID-19 juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada warga. Diharapkan dengan penyemprotan dan sosialisasi ini dapat mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Penyemprotan yang dilakukan di RW 2 Kelurahan Sukun ini ada 7 titik. Terutama kita fokuskan di RT 3, kemudian ada warga yang terpapar COVID. Kemudian RT 7 dan RT 5 dan selanjutnya.
kegiatan yang kita lakukan ini tidak berhenti sampai di sini. Dan kemudian edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat, yaitu cuci tangan, jaga jarak, dan selalu hidup bersih di lingkungan masing-masing. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Momen Sumpah Pemuda dan Hari Jadi ke-19 tahun Kota Batu dipergunakan Yayasan Jantung Sehat Indonesia Malang Raya bersama Klub Jantung Sehat Kecamatan Bumi Aji untuk melakukan senam sehat bersama. Kegiatan ini menjadi kegiatan pertama setelah vakum selama 7 bulan akibat pandemi. Dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, senam dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Setelah 7 bulan vakum tanpa kegiatan akibat pandemi COVID-19, Yayasan Jantung Sehat Indonesia Malang Raya bersama Klub Jantung Sehat atau KJS Kecamatan Bumi Aji kembali menggelar kegiatan senam yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Seluruh peserta yang hadir wajib menjalankan protokol kesehatan, mulai dengan wajib memakai masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Momen Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun ke-19 Kota Batu menjadi pelecut YJI Malang Raya dan KJS Bumi Aji untuk menggelar acara senam sehat saat pandemi ini. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus Jantung Sehat Indonesia Cabang Malang Raya dan juga dihadiri oleh Ketua Perwosi Kota Batu. Dalam sambutannya, istri Wakil Wali Kota Batu yang juga Ketua Perwosi Kota Batu, Wibi Asti Punjul Santoso, memberikan apresiasi kepada KJS Kecamatan Bumi Aji yang telah melaksanakan kegiatan pertama di masa pandemi COVID-19. Terlebih telah melaksanakan kegiatan dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Wibi berharap Klub Jantung Sehat bersama Perwosi Kota Batu bisa berkolaborasi mensosialisasikan hidup sehat pada warga Kota Batu lewat senam dan olahraga bersama. Sekretaris Jantung Sehat Indonesia Cabang Malang Raya Mujiono juga memberikan apresiasi kepada KJS Bumi Aji yang mulai berkegiatan untuk tetap berolahraga, jaga imunitas tubuh, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ketua KJS Bumi Aji Wahyu Puryani menjelaskan bahwa kegiatan senam yang biasanya dilaksanakan setiap Jumat pagi terhenti akibat pandemi COVID-19. Seiring dengan diberlakukannya era new normal, adaptasi kebiasaan baru, Klub Jantung Sehat Kota Batu mulai kembali berkegiatan dengan mengajak masyarakat hidup sehat lewat senam dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Meskipun terbatas karena harus memakai masker dan menjaga jarak, namun peserta yang merupakan anggota Klub Jantung Sehat di desa sekecamatan Bumi Aji ini nampak antusias dan bersemangat dalam melakukan senam sehat. Tak hanya senam jantung sehat, peserta juga melakukan senam sehat dengan dipandu oleh instruktur di bawah siraman hangat sinar mentari pagi. Pada pagi hari ini, dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya mengadakan kegiatan yaitu dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan oleh Klub Jantung Sehat Kecamatan Bumi Aji di kantor Kecamatan Bumi Aji ini. Dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Malang Raya mensupport kegiatan ini karena kegiatan ini adalah kegiatan yang positif yang harus dilaksanakan. Nah, saya didampingi oleh Mbak Rini selaku Ketua Badan Pelaksana Klub Jantung Sehat se-Malang Raya. Sehingga dari kami selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan tentunya dalam rangka mencegah penyebaran COVID, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ini yang kami laksanakan dan ini untuk menambah imun kita agar supaya kita selalu sehat. Jadi kami menghimbau pesanan silahkan senam, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu aja. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar supaya imun kita kuat dan sehat. Ini. Yanto Yanjung melaporkan.